Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratno Priambodo, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Psikologi Komunitas yang mengajarkan peran atau pengaruh lingkungan terhadap terbentuknya perilaku individu. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah teman sebaya, bisa juga sekolah, dan lingkungan yang lebih luas, bisa perkotaan di mana individu itu tinggal. Jadi di dalam mata kuliah Psikologi Komunitas ini, mahasiswa akan belajar tentang teori-teori tentang peran lingkungan terhadap individu. Ada teorinya Kelly, ada teorinya Bronfenbrenner, dan sebagainya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dihasilkan adalah setelah belajar mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sampai dengan menganalisis dan merencanakan pemecahan masalah dengan menggunakan intervensi psikologi non-klinis pada unit analisis individu, kelompok, dan komunitas. Ada beberapa metode yang akan diberikan pada saat mata kuliah Psikologi Komunitas ini. Selain ceramah dan tatap muka, mahasiswa juga akan mengerjakan tugas-tugas individu dan tugas-tugas kelompok. Sedangkan sistem penilaian, di samping kehadiran, ada juga nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu secara singkat mata kuliah Psikologi Komunitas. Untuk selanjutnya akan kami tampilkan kegiatan perkuliahan atau pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Baik, sebelum saya mulai seperti biasa teman-teman, saya akan menyampaikan materi, terus kemudian kalau ada pertanyaan atau materi itu silahkan tunjuk tangan dulu gitu ya. Peraturan kedua, nanti teman-teman jangan lupa untuk senantiasa mengisi absen di setiap kegiatan perkuliahan. Baik, teman-teman saya mulai dulu. Jadi materi ini kelanjutan dari materi minggu kemarin. Kalau kemarin adalah bagaimana menganalisis satu permasalahan komunitas, metode yang bisa dipakai apa? Kuantitatif boleh, kualitatif juga boleh. Teman-teman sebelum saya mulai, ada pertanyaan mendasar ini. Adakah yang pernah terlibat di dalam kegiatan pengembangan komunitas? Mau di kampung boleh, mau dulu di sekolah boleh? Pernah. Bisa dijelaskan, Mas? Kegiatannya berupa apa? Saya lebih ke komunitas lingkungan. Komunitas lingkungan. Yang dikerjakan Itu bergabung dari beberapa komunitas, namanya itu komunitas Family Adventure, Pak. Jadi Family Adventure. Jadi itu lebih ke fokusnya ke bagaimana mengajak teman-teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi lebih ke penghijauan, terus pemberdayaan sampah, bagaimana konservasi alam dengan baik. Lebih ke lingkungan hidup ya? Oke. Terima kasih. Yang lain teman-teman? Tapi kalau saya itu lebih ke open trip gitu loh Pak. Jadi kita itu mengajak teman-teman untuk lebih sering berkegiatan di alam, yang akhirnya kita itu membungkus kegiatan-kegiatan alam itu dengan hal yang baru gitu Pak. Bisa dicontohkan hal baru? Contohnya biasanya kan kalau kegiatan alam hanya yang sebatas naik gunung dan segala macam. Iya, betul. Tapi kalau sekarang itu ada gerakan baru yang namanya itu kita ada komunitas namanya Javaneka Adrenalin. Nah di situ itu kita itu menaiki dan menuruni air terjun gitu loh Pak. Dan kegiatan itu sudah disetujui dan sudah mendapatkan izin dari pemerintah seperti itu. Pesertanya itu bebas Pak. Jadi kita itu kayak mengundang atau kadang itu juga kita itu membuka sebuah pendaftaran gitu Pak. Jadi kita itu sistemnya itu kayak booking dulu, yang akhirnya kita tuh berangkat itu bersama-sama gitu. Dan rata-rata itu yang ikut bukan laki-laki tapi perempuan seperti itu. usianya ini? Usianya rata-rata itu di antara remaja sampai dewasa orang Pak. Yang akhirnya mereka itu sebagai bentuk healing ya. Healing, oke. Dari healing tersebut itu
pertanyaan kedua ini. Lebih banyak sukanya apa dukanya? Kalau sejauh ini sih Pak, karena kita juga alat-alatnya juga memadai, yang akhirnya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Lebih banyak sukanya. Jangan sampai kita itu ada sampai kecelakaan gitu loh Pak, karena kita meminimalisir itu. Oke, pertanyaan berikut. Tantangan terbesar apa tuh teman-teman? Tantangan besarnya sih lebih di cuaca ya Pak ya, karena kan dari air terjun itu kan kalau misalkan hujan itu kan masih banjir gitu kan Pak, yang akhirnya air itu lebih kotor gitu. Yang akhirnya ketika hujan itu datang, kita mau nggak mau itu harus menghentikan kegiatan tersebut daripada nanti memakan korban yang akhirnya izin kita juga dicabut gitu Pak. Berarti bersama-sama dengan ini ya, satu komunitas tertentu gitu. Jadi ini itu kita terbentuk dalam satu komunitas, jadi dua komunitas ini itu membuat sebuah open trip gitu Pak. Oke. Berarti lebih banyak sukanya ya? Iya, kebetulan lebih banyak sukanya. Oke. Ada yang lain kah teman-teman? Yang pernah berkecimpung di dalam pemberdayaan masyarakat atau di sini diistilahkan pengembangan komunitas? Cak, ada? Belum, oke, saya lanjutkan. Teman-teman, ini definisi komunitas mungkin sudah dijelaskan ya? Kelompok sosial yang memiliki ini kesamaan itu macam-macam. Itu mungkin kesamaan minat, gitu ya. Ada juga kesamaan ciri, kesamaan hobi dan sebagainya. Cuman teman-teman, pemahaman komunitas itu akhirnya berubah seperti ini. Karena pengertian pertama ini itu dianggap sebagai sosietas, belum menunjuk pada komunitas. Kalau komunitas itu menunjuk pada ini, ada lingkungan tertentu. Jadi misal komunitas pecinta alam Sawu Jajar, gitu. Harus ada tempat. Jadi di dalam teori itu disebut ada batas utara, timur, selatan, dan barat. Jadi misal ini menjadi komunitas Goes Tumpang gitu ya. Akhirnya akan begitu. Komunitas anak pang Sawu Jajar gitu. Itu baru disebut komunitas. Nah, di dalam praktek teman-teman, akhirnya berkembang. Komunitas itu bukan hanya pecinta alam, anak pang dan sebagainya, tapi melebar ini sampai setingkat RT, bahkan setingkat RW, bahkan setingkat kota. Gitu ya. Jadi sekali lagi pengertian komunitas akhirnya dibatasi oleh batas demografi itu. Utaranya apa, perbatasannya, timurnya apa, selatan apa, baratnya apa. Nah, teman-teman, ketika nanti melakukan pengembangan komunitas itu ada beberapa ciri yang pasti itu menjadi ciri pengembangan komunitas. Pertama, holistik, aksinya itu harus kolektif. Mungkin di pertemuan sebelumnya sempat saya jelaskan, ketika teman-teman menggerakkan komunitas itu bukan teman-teman datang ke sana sebagai pembawa uang gitu, bukan. Kayak sinterklas itu bukan. Tapi sifatnya memang harus ini kolektif. Anda cuma bergerak sebagai fasilitator. Gitu ya? Jadi sifatnya holistik dan kolektif. Terus kemudian teman-teman yang penting lagi ada ini loh nanti mesti solusi berupa intervensi sosial, nanti akan dipelajari. Nah, di dalam pengertian tadi itu apa yang disebut pengembangan komunitas itu ternyata sama dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu apa toh? Ini. Anda kalau berhasil memberdayakan masyarakat, ciri pertama itu ini. Anda mengartikan otonomi apa? Masyarakat ternyata akhirnya akan memiliki otonomi dan self-determination. Apa? Anda mengartikan apa? Otonomi apa kira-kira dulu, Mas? Otonomi apa? Otonomi. Ciri pertama pasti otonomi dan self-determination. Apa? Otonomi adalah kemampuan seorang untuk membuat keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan pilihan yang mereka buat. Betul. Atau intervensi dari pihak lain. Betul. Di pertemuan sebelumnya sempat saya jelaskan ya, sebenarnya ketika pihak pemerintah Kota Malang memberi bantuan gelandangan, itu sebenarnya tujuannya kan ini tuh. Dilatih bisa
berusaha atau berwira swasta gitu. Sebenarnya kan tujuannya untuk ini toh. Dengan keterampilan yang dimiliki, dengan modal yang sudah diberikan, diharapkan komunitas itu bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa bekerja dan menghasilkan uang kan begitu. Itu yang dimaksud dengan otonomi. Self determination juga begitu. Kalau ingin apa-apa, nggak harus di jalan dan minta-minta itu. Karena dia sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang. Gitu ya. Terus kemudian jadi berikutnya memiliki akses pada sumber daya. Teman-teman kalau masih ingat teorinya Kelly, sebenarnya kalau contoh sederhana di kelas ini deh. Kalau Anda berkumpul, itu pasti sumber dayanya akan luar biasa kok. Yang satu bisa ini, yang dua bisa itu kan begitu loh. Di dalam komunitas, itu berusaha bagaimana sumber daya itu bisa merata begitu sebenarnya. Yang kebetulan punya keterampilan bisa di-sharing dengan yang lain, yang kebetulan secara ekonomi berlebih bisa di-sharing dengan yang lain begitu. Jadi pemerataan sumber daya. Terus kemudian ciri berikutnya ini pemberdayaan, sekali lagi bukan Anda datang ke sana sebagai center class loh ya. Iya. Tapi masyarakat harus dilibatkan. Teman-teman bisa scan ini kan? Ada yang bisa scan ini? Silakan. Silakan ditonton itu. Mungkin 1 menit itu. Bisa ya? Gak bisa? Kurang lurus mungkin, Mel. Iya, atau di laptop nggak apa-apa. Coba teman-teman tonton dulu itu ya. Pak, jelasannya. Pak sumber daya. Ya. Ketika kita ngomongin Komunitas, pengembangan. masyarakat, dibilang kita adalah penyedianya ya, Bang. Justru bukan penyedia tapi fasilitator. Oke, iya, betul. Apakah ketika pada saat itu kita juga harus berperan menjadi evaluator, mengevaluasi program mereka? Iya, nanti di dalam tahap setelah program itu jalan, nanti ada program evaluasi nantinya. Sekali lagi, tapi masyarakat tetap diikutkan. Seperti di penjelasan pertemuan sebelumnya kan gitu. Ketika teman-teman menentukan tujuan penelitian dulu, masyarakat harus dilibatkan. Di dalam proses pengembangan masyarakat, otomatis masyarakat juga harus dilibatkan. Evaluasi apalagi, nanti akan dilibatkan juga. Jadi di setiap tahapan itu masyarakat senantiasa harus dilibatkan. Begitu ya. Ada lagi? Tapi untuk ngambil keputusannya program ini akan tetap berjalan atau enggak itu apakah? Biasanya itu Mas, makanya sifatnya kan setara ya antara Anda peneliti dengan masyarakat. Akhirnya bahasa yang dipakai itu kolaboratif. Anda dan masyarakat itu berkolaborasi untuk menentukan langkah selanjutnya apa begitu. Begitu ya? Oke, sama-sama. Bisa ya? Bisa diakses itu ya? Iya. Iya, teman-teman lihat dulu. Nggak bisa, Mbak? Nggak bisa. Apa itu? Itu satu desa di Ponorogo ya? Iya. Di dalam cuplikan tersebut itu tadi kan ada yang dipasungkan kayak
video. Ya. Nah, itu pasti tantangan terbesar kita kan Pak untuk menghadapi bagaimana cara kita mengedukasi kepada masyarakat itu bahwa kita harus memanusiakan manusia. Iya, gitu. betul. Nah, bagaimana sih Pak cara kita untuk melakukan pendekatan kalau bahwasanya itu edukasinya itu kalau itu tuh tidak benar gitu loh. Kalau misalnya kita harus masuk dengan karena anak itu mungkin anak tersebut itu aslinya itu punya penyakit mental tapi kalau itu tuh katanya yang ada ilmu hitam segala macam. Itu cara kita mengedukasi biasanya kan ada beberapa orang apalagi mohon maaf di desa-desa terpencil itu masih tidak terima jika pemikirannya mereka itu harus disenggol dengan kehidupan yang sekarang bahwa bukti nyata itu bukan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi agar mereka itu mau menerima pendapat dan saran kita gitu. Oke, terima kasih. Dikip dulu El ya. Teman-teman sudah lihat videonya ya? Coba teman-teman jawab pertanyaan pertama ini. Kira-kira apa? Sebelum jawab pertanyaannya El. Di video itu ada yang mau urun rembuk. Kira-kira permasalahannya apa itu? Apa, Cak? Pertanyaan pertama, Cak. Yang sudah lihat siapa? Sudah lihat. Selain L siapa? Karena kekurangan gizi. Iya. Oke. Banyak warga yang terkena disabilitas. Kekurangan gizi menyebabkan disabilitas. Oke. Yang lain teman-teman. Mungkin ada faktor genetik Pak. Faktor genetik. Genetik jadi kayak kan ini seiring tahun itu seiring bertambah ya Pak. Kenapa? Kalau saya lihat itu setiap tahun selalu ada apakah ada kemungkinan besarnya mungkin faktor genetik juga menjadi Karena faktor genetik, betul. Yang lain teman-teman, satu lagi. Satu, banyak penderita disabilitas. Kemungkinan kedua adalah karena faktor genetik. Teman-teman bisa dijelaskan itu disabilitasnya apa itu? Di gambar-gambar itu. Kan kita bisa lihat dari fisik ya. Kalau maaf dari video itu. Nah. Kalau itu ada yang terus ada yang kena Teman-teman ini ya, sudah belajar abnormal kan ya? Iya. Terus bahkan ada yang disabilitas ganda juga Pak, sama dengan apa? Iya, betul. Sampai itu disabilitas ganda. Iya. Teman-teman kalau ikuti videonya itu, itu ada satu kecamatan itu ada 3 desa yang jumlah penderitanya itu banyak. Iya, ada di situ kan ya? Ada yang 60, ada 100 lebih. Yes. Kalau kita berasumsi jawabannya Siska benar karena genetik, itu karena faktor apa? Satu desa bisa 100 sekian orang penderita disabilitas. Kalau menurut psikologi abnormal apa, teman-teman? Kira-kira kenapa? Kok penderita disabilitasnya banyak? Tadi kekurangan gizi juga ya? Kekurangan gizi. Setuju tidak ada penang ini? Edukasi dari pemerintah kurang. Oke. Dia apa? Edukasi kurang. Oke, coba menjawab pertanyaan L. L kira-kira kurangnya edukasi itu karena apa? Kalau lihat video itu? Ini sih kalau saya lihat dari videonya itu Pak, itu rata-rata orang-orang tersebut tuh sudah sepuh-sepuh gitu Pak. Terus yang kedua itu karena dari daerah Ponorogo itu kan masuk istilahnya tuh kota terpencil ya, kita harus melewati dengan jalannya itu yang rusak dan susah untuk diakses. Karena itu pemerintah itu kurang untuk istilahnya memperhatikan daerah tersebut. Nah, terus untuk yang paling ketiga menurut saya itu karena mereka berpikir kalau itu zamannya mereka itu mereka tidak
hitam ya. Iya. Tidak terlalu diperhatikan atau tidak diberi penyembuhan lebih awal oleh Iya. orang tua tersebut. Kurangnya penanganan karena apa dia? Kalau asumsi dia? Kurang itu karena faktor pendidikan kan di sisi kan biasanya dari jumlah survei yang terjadi itu kan kurangnya orang yang memiliki pengetahuan tentang gizi buruk ini gitu Pak. Jadi Minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Iya. Bisa jadi karena di situ yang disebutkan cuma ada satu bidan ya untuk 3 desa. Makanya mungkin pertanyaan L terjawab. Ya mungkin satu, pengetahuan tentang gizi itu kurang. Kedua, tidak ada mungkin kurangnya orang yang memiliki kepedulian terhadap mereka kan gitu ya. Makanya mungkin ini PR bagi teman-teman. Dan tantangan berikutnya yang ketiga tadi itu. Nanti teman-teman kalau terjun ke masyarakat, terutama di desa, ada hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar gitu ya. Apa? Karena mungkin desa ini sudah dari dulu sudah apa? Kalau kata orang Jawa disap. Kena apa? Kena tulah gitu ya. Sehingga nanti turun-temurun akan seperti itu. Buktinya itu ya, ada anaknya yang 2 juga akhirnya disabilitas dan sebagainya. Makanya rantai itu yang kalau di dalam pengembangan komunitas itu yang harus diputus. Di dalam banyak video yang lebih panjang teman-teman itu ada satu komunitas tertentu cara mengembangkan masyarakat mereka itu diajak untuk itu loh budidaya lele. Kenapa budidaya lele? Karena lele itu paling mudah dipelihara. Akhirnya dengan budidaya lele mereka bisa menjual lelenya itu ke masyarakat dapat income. Berarti salah satu tujuan tadi otonomi itu bisa tercapai. Nggak perlu mikir, sudah yang penting diajarkan keterampilan bagaimana berternak lele. Nanti teman-teman bisa ini ya, lanjutkan di YouTube yang lebih panjang. Tentukan saja apa teknik asesmen permasalahan ini, teman-teman. Balik lagi ke kuanti apa ke wali kalau Anda berhadapan dengan kondisi itu. Ada alasan kenapa harus pakai kuali? Dengan kondisi populasi seperti itu ya teman-teman. Pakai kualitatif itu apa? Anda pakai kuali apa kuanti? Mengumpulkan datanya. Iya, kuali, betul. Dengan kuali kan metodenya kan ada wawancara sama observasi. Dengan observasi itu kita bisa juga mengamati Pak, dan juga menurut saya itu lebih oke dibandingkan kuanti gitu. Betul. Karena kita juga bisa wawancara orang yang di sana. Iya. Sebenarnya mereka rasakan, apa sih kalau kebutuhan seperti itu. Kalau observasi kita juga bisa langsung Pak melihat secara langsung apa sih sebenarnya yang benar-benar jadi faktornya mereka, penghambatnya mereka, sehingga akhirnya solusi apa yang bisa kita berikan. Oke. Ya, dengan populasi seperti itu mungkin kuali akan lebih bagus. Iya. Cuman teman-teman jangan bayangkan Anda ke sana datang sekali, mereka mau menerima saudara. Nah, perlu mau kepercayaan. Betul. Kalau perlu mungkin Bu Esi sudah menjelaskan pakai gatekeeper ya Pak. Perantara di sana gitu loh. Entah itu Anda ngajak Bu Bidan, ngajak siapa gitu. Yang sudah dikenal oleh masyarakat di sana. Gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan penting. Apa saja yang saudara dapatkan dari materi pengembangan tadi itu? 1 atau 2 jawaban saja. Penanganannya kenapa, Mas? Karena tadi dilihat masih belum pas tentang penanganannya teman-teman yang mengalami sakit ya, tadi yang dilihat tadi mungkin kalau materinya yang sudah didapatkan lebih bagaimana sih cara kita menangani dengan baik, bagaimana cara kita harus memahami orang dengan kebutuhan tersebut dengan baik. Butuh orang psikologi memang itu ya? Iya. Ada satu lagi teman-teman? Kalau menurut saya tuh mungkin yang saya dapatkan dari materi ini itu jadi membuat teman-teman itu sadar bahwa setiap komunitas itu tidak harus komunitas yang menyebalkan dan membosankan gitu loh Pak. Masih banyak hal-hal yang lain yang menurut saya itu bisa kita kembangkan apalagi di usia-usia yang saat ini gitu loh Pak. Betul. Sehingga angka konformitas di Indonesia itu juga berkurang.
Iya. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya sikil komunitas nanti akan ke sana teman-teman. Jadi bukan hanya nanti kita bekerja di perkotaan saja. Masyarakat di sana seperti tadi di YouTube itu ya butuh penanganan teman-teman. Gitu ya. Kalau pertanyaan cepat ini benar apa salah yang nomor 1? Benar apa salah? Yang nomor 1. Betul. Pertanyaan kedua, pemberdayaan masyarakat memerlukan donatur besar. Yang belum tentu kenapa? Karena kadang-kadang dengan donatur yang besar ya Pak ya, itu juga bisa membantu Pak untuk fasilitas itu. Kadang-kadang. Iya. Oke. Terus juga apa ya? Ngomong-ngomong Pak. Jadi kalau dicontoh di YouTube itu Bu Bidan mengeluarkan dana besar kah? Menurut teman kira-kira wis. Menurut saya iya sih Pak. Untuk apa itu? Untuk perbaikan gizinya mereka yang pertama. Iya. Terus habis itu juga tadi sempat saya lihat itu Bu Bidan itu memberikan beberapa baju sama kayak memberikan fasilitas Iya. mandi seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Inilah yang mengkhawatirkan. Jadi ketika teman-teman akan memberdayakan masyarakat, kadang-kadang berpikirnya, dana gede. Padahal aku cuma mahasiswa. Gambaran teman-teman yang dilakukan Bidan itu apa? Kira-kira wis? Iya. Apa dia mengeluarkan duit banyak? Enggak sih Pak. Apa yang dilakukan? Lebih ke tentang menyalurkan ilmunya yang pertama. Oke. Terus juga yang kedua itu menyalurkan bantuan bagi beberapa yang kemampuannya Iya, menyalurkan ya dalam tanda kutip. Jadi sekali lagi teman-teman fungsinya saudara kan sebagai fasilitator toh. Iya. Sudah nyari donatur atau menghubungkan ke puskesmas terdekat, itu yang bisa dilakukan. Gitu, jadi jangan khawatir, itu akan senantiasa membutuhkan donatur yang besar. Metode asesmen tergantung pada keahlian peneliti. Salah. Bu Bidan sendiri bisa kok itu. Tadi ya. Iya. Lebih ke pendekatan tadi ya karena kualitatif. Udahlah ajak ngobrol. Memang sekali dua kali mungkin Anda kisopo iki. Nah, kan seperti itu. Dibutuhkan pendekatan dan kepercayaan kan gitu ya. Oke. Terakhir. Apa itu akan berubah alamiah tanpa campur tangan saudara? Di contoh tadi itu. Apa itu nanti akan berubah alamiah tanpa sentuhan Anda? tidak salah Pak. Salah ya? Iya. Yang benar adalah? Pasti harus ada campur tangan, ada fasilitator. Iya, harus ada fasilitator, harus ada campur tangan. Makanya teman-teman kalau cuma lihat seperti saya di pertemuan sebelumnya itu ya kita lihat tuh kasihan orang itu minta di jalan itu. Tanpa action peneliti tidak akan terjadi perubahan itu. Karena perubahan itu tidak otomatis gitu. Perlu campur tangan saudara. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.